Seumpama biji sesawi yang di Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan kita tetap bahas tentang satu bagian yang cukup menarik sebenarnya, yaitu menolak ketakutan. Kemarin kita bicara tentang ketakutan yang paling besar, yang pertama dalam hidup kita adalah takut akan kematian. Kenapa saya katakan demikian? Saya ulangi sedikit, saudara kasih Tuhan, bahwa dalam hidup ini sebenarnya dalam perjalanan ini banyak orang merasa takut akan kematian. Satu kali saya bermain di keluarga saya, dan itu kebiasaan saya, ke kakak atau adik. Satu kali ketika saya ada di kakak saya, tiba-tiba saya batuk dan saya bersin pada waktu itu. Lalu respon daripada kakak saya pada waktu itu betul-betul kaget dan merasa takut, dan dia berkata bahwa hati-hati, ini corona gitu. Saudara kasih Tuhan, saya kembali bahwa apa sih yang sebenarnya mereka takuti? Apakah betul mereka takut dengan coronanya? Mereka takut dengan virus yang sedang menjalar di dunia saat ini? Sebetulnya tidak. Yang mereka takuti adalah yang disebut dengan kematian. Jadi, saudara pengasih Tuhan, roh inilah yang sebetulnya takut akan kematian adalah bagian pertama atau bagian yang seringkali menghinggapi orang-orang atau anak-anak Tuhan, bahkan seperti itu. Mereka takut akan kematian, bukan virusnya. Karena mungkin satu kali akan ada virus-virus yang lebih besar lagi atau lebih dahsyat lagi. Dan orang boleh merasa takut dan lebih takut lagi, sementara ini obat belum ditemukan, sudah timbul akan yang lebih dahsyat lagi. Apa yang mereka takuti? Sekali lagi bahwa mereka takut akan kematian. Apakah hal itu harus terjadi? Tidak sebenarnya. Kalau kita ini percaya apa kata firman Tuhan. Karena Tuhan berkata jelas dalam firman yang kemarin saya katakan, bahwa dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu kemana aku pergi, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya bahwa ketika tempat itu selesai, yang namanya Yesus akan datang menjemput kita. Dia menyatakan kerinduan, dia berkata bahwa supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini suatu kerinduan Tuhan, satu keinginan Tuhan, supaya di mana Yesus berada, saudara dan saya berada. Tapi saat ini belum. Sebagian orang sudah, tapi saudara dan saya belum. Kenapa? Dikatakan rumah yang Tuhan sediakan kita itu belum selesai. Ini saudara yang Tuhan yang harusnya kita ini percaya. Iman kita harus sampai di situ, supaya kita tidak merasa takut akan kematian. Apapun virusnya, bentuknya apapun kekuatannya, penyakit yang model apa yang terjadi di dunia ini, kalau waktunya rumah kita ini belum selesai, yang Tuhan sediakan, tidak akan pernah ada yang disebut dengan kematian. Karena Yesus belum menjemput kita. Tetapi saudara kasih Tuhan, tanpa virus, tanpa apapun juga, kalau rumah itu sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan menjemput kita. Karena Yesus rindu supaya di mana Dia berada, kita pun itu berada. Jadi hal ini perlu kita betul-betul yakini di dalam hidup ini, saudara kasih Tuhan, bahwa Allah itu betul-betul Allah yang luar biasa, yang menyertai hidup kita. Dia berjanji bahwa Dia menyertai hidup kita sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat yang ke-20b dikatakan,
ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir daripada zaman. Penyertaan Tuhan itu sesuatu yang nyata dan betul-betul ada dalam hidup kita. Sehingga dikatakan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab apa? Engkau besertaku. Penyertaan Tuhan itu betul-betul nyata di dalam hidup kita, menjemput kita, menyertai kita dalam lembah kekelaman, karena ada kerinduan Tuhan, supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Artinya, saudara kasih Tuhan, kematian adalah kerinduan Allah, di mana Yesus berada, kita pun berada. Dan Yesus pergi ke sana, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Keyakinan inilah yang membuat kita tidak takut. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, sebelum waktu Tuhan, maka kita tetap akan ada di muka bumi. Sampai waktu Tuhan di mana rumah kita selesai, Yesus akan menjemput kita, menyertai kita dalam lembah kekelaman untuk sampai di mana Yesus berada, kita pun berada. Keyakinan ini yang membuat kita tidak merasa takut dalam kematian. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Terima kasih Bapa untuk sore ini. Berkati kami, berkati yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Tetap semangat dalam Tuhan.